Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarik Mubarak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang UTS Flying Robot, yaitu menjelaskan tentang konsep drone yang diketahui. Untuk pendahuluan yang pertama, drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah kendaraan terbang tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis melalui perangkat lunak. Drone memiliki aplikasi yang sangat luas, mulai dari pemantauan udara, fotografi, hingga pengiriman barang. Dalam resume kali ini kita akan membahas konsep dasar drone, penjelasan teknis tentang cara kerjanya, serta berbagai aplikasi dan teknologi yang terlibat. Yang pertama, konsep dasar drone. Definisi dan sejarah. Drone pertama kali digunakan dalam konteks militer pada awal abad 20. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan drone meluas ke berbagai sektor termasuk komersial dan konsumen. Jenis-jenis drone ini berdasarkan bentuk dan fungsi. Drone dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kategori 4 rotor, 6 rotor, 8 rotor, atau beberapa ini seperti ada single rotor juga, bahkan ada yang wing. Jadi intinya drone ini gunanya untuk um, kendaraan tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Terus komponen utama yang digunakan pada drone yaitu ada bodinya, ada motor, sistem kontrol, sensor, dan baterai. Untuk cara kerja drone, drone terbang dengan memanfaatkan prinsip aerodinamika. Rotor drone menghasilkan daya angkat yang memungkinkan drone terbang dan bergerak di udara seperti ini. Untuk tricopter dia arahnya satu arah seperti ini. Quadcopter kita dua motor satu arah, duanya lagi satu arahnya lagi. Kurang lebih seperti ini untuk hexacopter dan octacopter. Untuk kontrol dan navigasi, drone dikendalikan melalui remote control atau sistem kontrol otomatis. Sistem navigasi drone menggunakan GPS dan IMU, Inertial Measurement Unit, untuk menentukan posisi dan orientasi drone. Untuk sistem penerimaan sinyal, drone menerima sinyal dari pengendali melalui frekuensi radio atau komunikasi satelit. Sinyal ini digunakan untuk mengontrol pergerakan drone dan mengirimkan data kembali ke pengendali. Jadi bisa menggunakan satelit dan atau ground station biasa disebut. Terus selanjutnya ada penginderaan dan sensor. Sensor yang umum digunakan pada drone yaitu kamera, lidar sensor, dan ultrasonic. Sensor ini digunakan untuk penginderaan lingkungan, pemetaan, dan penghindaran rintangan. Yang keempat, teknologi dan inovasi dalam drone. Teknologi kamera dan pengambilan gambar drone dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi yang memungkinkan pengambilan gambar dan video berkualitas tinggi. Teknologi gimbal digunakan untuk menjaga kestabilitas kamera. Selanjutnya, drone juga dibekali dengan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. AI digunakan dalam pemrosesan gambar dan pengenalan objek. Pembelajaran mesin memungkinkan drone untuk mengidentifikasi dan mengikuti objek secara otomatis. Contohnya ada face recognition, ada tag recognition, ada line follow. Selanjutnya ada teknologi baterai dan daya tahan. Baterai lithium polymer LiPo adalah jenis baterai yang umum digunakan pada drone. Teknologi baterai terus berkembang untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi energi. Komunikasi dan sistem data. Sistem komunikasi drone termasuk Wi-Fi atau radio frekuensi dan komunikasi satelit. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data real-time dan kontrol jarak jauh. Selanjutnya apa saja yang digunakan untuk pengaplikasian drone? Yang pertama ada militer dan keamanan. Drone digunakan untuk pengintaian, pemantauan, dan misi serangan. Kemampuan drone untuk terbang tinggi dan jauh membuatnya ideal untuk operasi militer. Ini contoh gambar dari swarm drone untuk digunakan di militer. Yang kedua, bisa digunakan di pertanian. Drone digunakan untuk pemantauan tanaman, penyemprotan pestisida, dan analisis tanah. Teknologi drone membantu petani dalam meningkatkan hasil dan efisiensi. Selanjutnya ada fotografi dan sinematografi. Drone memungkinkan pengambilan gambar dan video dari sudut pandang udara yang unik. Ini banyak digunakan dalam industri film dan periklanan. Selanjutnya untuk pengiriman dan logistik, bisa juga untuk mengirim paket seperti ini. Terus bisa untuk rescue dan penyelamatan. Ini contoh untuk penyelamatan orang yang tenggelam.
Itu saja beberapa. Karena waktunya terbatas, kita langsung simpulkannya. Drone ini merupakan teknologi yang berkembang pesat dengan aplikasi yang semakin luas. Pemahaman tentang dan cara kerja teknologi dan aplikasi drone sangat penting untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi ini. Dengan kemajuan teknologi, drone akan terus memainkan peran penting dalam berbagai sektor dan menghadapi tantangan baru di masa depan. Itu saja dari saya, sekian untuk bukti saya menyelesaikan Learn Drone coding di CV Zone. Ini nama saya. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.